Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahli wa man wala, thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusul Lugha. Kali ini kita telah sampai di pelajaran 3. Pelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai isim. Isim yang dilihat dari keumuman dan kekhususannya, yaitu isim nakirah dan ma'rifah. Apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah? Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan pada makna umum, sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada makna khusus. Umum di sini maksudnya masih umum, belum tentu, dan khusus di sini bermakna sudah khusus, sudah tentu. Baik, kita masuk ke kitab. Saya baca Ad-Darsus Tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Kita lihat baitun. Nah, baitun di sini menunjukkan dia adalah isim nakirah. Apa tandanya? Yaitu diakhiri dengan tanwin. Baitun, rumah. Setelah itu kita lihat di sampingnya adalah al-baitu. Al-baitu ini adalah isim ma'rifah, yaitu dengan tanda ma'rifahnya itu huruf al. Kita lihat baitun, dia isim nakirah diakhiri dengan tanwin. Al-baitu, dia itu isim ma'rifah ditandai dengan adanya huruf al di awalnya. Selanjutnya kitabun, al-kitabu. Kitabun dia termasuk isim nakirah ditandai dengan adanya tanwin. Al-kitabu dia isim ma'rifah ditandai dengan adanya al. Jadi ketika isim nakirah dijadikan isim ma'rifah, tanwinnya dihapus dan ditambah alif lam di depannya al. Selanjutnya qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Selanjutnya al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-qalamu di situ isim ma'rifah dengan adanya alif lam, yaitu huruf ta'rif, huruf untuk memakrifahkan isim. Al maksurun itu isim nakirah, yaitu ditandai dengan adanya tanwin di belakangnya. Selanjutnya al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Selanjutnya al-waladu jalisun wal mudarrisu wakithun. Anak laki-laki itu duduk dan Pak Guru itu berdiri. Selanjutnya kita baca contoh-contoh berikut mengenai isim ma'rifah dan nakirah dalam kalimat. Yang pertama adalah al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, di sini mana yang isim ma'rifah dan mana yang isim nakirah? Kita lihat al-kitabu dia isim ma'rifah, tandanya yaitu adanya alif lam, tandanya adalah al di depannya. Jadidun dia adalah isim nakirah, apa tandanya? Berakhiran tanwin. Selanjutnya al-qalamu qadimun. Al-qalamu qadimun. Mana di antara dua ini isim ma'rifah dan nakirah? Isim ma'rifah adalah al-qalamu. Bagaimana dia dikatakan isim ma'rifah? Karena berawalan al di depannya. Ketika ada al di depannya, tanwinnya dihapus menjadi al-qalamu. Qadimun. Qadimun adalah isim nakirah. Kenapa? Karena berakhiran tanwin. Al-qalamu qadimun. Artinya kitab itu baru dan pena itu lama. Selanjutnya al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Sama pembahasannya, isim ma'rifah al-himaru shaghirun dia adalah isim nakirah. Begitu juga selanjutnya. Yang ketiga al-kursiyu maksurun. Kursi itu atau kursi tersebut patah, berarti kursinya sudah tentu kursi yang itu, yaitu dia isim ma'rifah. Al-kursiyu maksurun, kursi tersebut patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan tersebut kotor.
Selanjutnya nomor 5, al-ma'u baridun. Air tersebut dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Nomor 6, al-qamaru jamilun. Bulan itu cantik atau bulan itu indah. Di nomor 7, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat, atau diterjemahkan rumah tersebut dekat dan masjid tersebut jauh. Selanjutnya, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Selanjutnya nomor 9, al-labanu harun. Susu itu panas. Nomor terakhir di latihan ini, al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baik, kita masuk ke latihan tamarinu. Perintahnya adalah iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan menetapkan atau memberikan akhiran, yaitu akhiran harokat dari kata-kata berikut. Masjidun, masjid. Al-masjidu, masjid itu. Al-ma'u, air itu. Ma'un, air. Al-baitu, rumah itu. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalamu, pena itu. Al-kalbu, anjing tersebut. Kalbun, anjing. Komisun, baju. Waladun, anak kecil. Al-hajaru, batu tersebut. Al-waladu, anak kecil tersebut. Himarun, keledai. Al-himaru, keledai tersebut. Al-hisonu, kuda itu. Hisonun, kuda. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya, yaitu iqra waktub. Di sini kita disajikan dengan kalimat yang sudah sempurna, yaitu kalimat yang diawali dengan isim ma'rifah dengan al dan isim nakirah dengan tanwin. Di sini disebutnya jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim yang terdiri dari dua kata yang memiliki makna sempurna. Kata pertama disebut mubtada, dia isim ma'rifah. Kata kedua disebut khobar, dia isim nakirah. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim di awal kalimat. Sedangkan apa itu khobar? Khobar adalah isim yang ada setelah mubtada yang menyempurnakan makna mubtada. Begitu. Nanti lebih jelasnya tentang jumlah ismiyah kita akan pelajari di pelajaran berikutnya. Sekarang sebagai mukadimah kita tahu sedikit tentang jumlah ismiyah. Seperti di latihan kedua ini, dia merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari dua kata, mubtada khobar, dan telah memiliki makna sempurna atau arti sempurna. Jadi lawan bicara kita sudah mengerti apa yang kita bicarakan. Baik, kita ke latihan kedua. Perintahnya adalah iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Untuk pertama kita bahas sedikit al-maktabu maksurun. Al-maktabu itu adalah isim ma'rifah. Isim pertama disebut dia mubtada. Maksurun isim nakirah yang ada setelah isim ma'rifah mubtada disebutnya dia khobar. Nah, al-maktabu maksurun disebutnya jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim terdiri dari dua kata yang memiliki makna sudah sempurna, sudah dipahami oleh lawan bicara kita. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Yang kedua, al-mudarrisu jadidun, pak guru itu baru. Al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu wakithun,
Imam itu duduk dan Pak Guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Al-mingdilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Kita lanjut ke latihan 3. Perintahnya adalah imla'il faragha fima yali biwad'i al-kalimata al-munasibata minal kalimatit taliyati. Isilah tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan kata-kata yang sesuai dari kata-kata berikut. Nomor 1, al-hajaru thaqilun. Kita telah membahas di atas tentang jumlah ismiyah, yaitu isim pertama mubtada, dia isim ma'rifah dengan al-hajaru. Berarti kita diperintahkan di sini untuk memberikan isim kedua setelah mubtada, yaitu isim pertama yang ma'rifah dengan al-hajaru. Kita pilih kata yang cocok, thaqilun. Al-hajaru thaqilun, batu itu atau batu tersebut berat. Yang kedua, al-babu, kata yang sesuai adalah maftuhun. Al-babu maftuhun, pintu itu atau pintu tersebut terbuka. Di nomor 3, al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Di nomor 4, al-waraqu khafifun, kertas itu ringan. Di nomor 5, al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Di nomor 6, al-labanu harun, susu itu panas. Baik, kita beralih ke latihan selanjutnya, ke latihan 4. Perintahnya masih sama, imra'il faragha fima yali biwad'i kalimatan munasibatan. Isilah tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang sesuai. Bila tadi di latihan ketiga kita diperintahkan untuk mengisi kata kedua, yaitu isim nakiroh ya sebagai khobar. Sedangkan di latihan 4 kita diperintahkan mengisi isim di awal kalimat, dan di sini tidak ada pilihannya. Berarti kita merojaah kata-kata yang telah kita punya. Baik, kita coba. Di nomor 1, titik-titik nadhifun. Nadhifun artinya bersih. Apa yang bersih? Kita coba dengan kata al-qamisu. Al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Sedangkan di nomor 2, titik-titik maksurun. Maksurun itu artinya patah. Apa yang patah? Kita cari kosakata yang telah kita miliki. Al-qalamu maksurun, artinya pena itu patah. Yang ketiga, titik-titik baridun. Baridun artinya dingin. Apa yang kita katakan dengan kata dingin? Kita beritakan dengan kata dingin. Kita coba kosakata air. Air maun. Nah, maun kita taruh di depan, di awal kata, berarti dia harus ma'rifah ya. Jadi al-ma'u baridun, air itu dingin. Di nomor 4, titik-titik qaribun. Qaribun artinya dekat. Kita isi dengan al-masjidu qaribun, masjid itu dekat. Di nomor 5, titik-titik ba'idun. Ba'idun itu artinya jauh. Apa yang jauh? Kita coba dengan baitun. Al-baitu ba'idun, rumah itu jauh. Di nomor 6, titik-titik wakifun. Wakifun itu artinya berdiri. Siapa yang berdiri? Kita coba dengan kata imamun. Imamun, imam, berarti kita beri alif lam karena dia akan berada di awal kalimat. Al-imamu wakifun. Al-imamu wakifun, imam itu berdiri. Di nomor 7, titik-titik jalisun. Jalisun itu artinya duduk, orang yang duduk. Kita isi dengan al-mudarrisu jalisun, Pak Guru itu duduk. Selanjutnya di nomor 8, kabirun. Kabirun itu artinya besar. Kita isi dengan kata hajarun, batu.
Al-hajaru, batu itu besar. Titik-titik qadimun. Qadimun artinya lama. Apa yang lama? Masjidun ya. Al-masjidu qadimun. Masjid itu lama. Di nomor terakhir, latihan 4. Jadidun. Jadidun itu artinya baru. Apa yang baru? Kita akan isi dengan al-kursiyu. Al-kursiyu jadidun. Kursi itu baru. Baik, kita sampai ke al-kalimatul jadidatu. Mungkin pemirsa bisa membaca untuk murojaah di rumah kata-kata yang baru berikut ini. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di halaman 16. Di dars ini kita juga akan mempelajari tentang al yang masuk ke dalam isim, yaitu al-qamariyah dan al-samsiyah. Apa itu al-qamariyah? Al-qamariyah adalah al yang masuk ke huruf-huruf qamariyah, dan cara membacanya yaitu dengan mensukunkan lamnya sehingga lamnya terbaca jelas atau izhar. Dan contoh-contoh dari penggunaan al-qamariyah telah kita baca di awal pelajaran 3 kita ini. Sedangkan yang kedua adalah al-samsiyah. Apa itu al-samsiyah? Al-samsiyah adalah al yang masuk ke huruf-huruf samsiyah dengan cara membacanya yaitu alnya tidak disukunkan tapi dilebur ke huruf berikutnya. Nah, sedangkan al-qamariyah telah kita praktekkan di awal pelajaran 3 kita. Di halaman 16 ini kita akan mempraktekkan al-samsiyah. Sedangkan huruf-huruf yang masuk ke dalam al-samsiyah dan al-qamariyah akan kita pelajari di halaman berikutnya. Baik, kita mulai. Najmun, an-najmu. Lihat, lamnya tidak dibaca sukun tapi masuk ke huruf berikutnya yaitu ke huruf nun. Selanjutnya rajulun, ar-rajulu. Dikun, ad-diku. Talibun, at-talibu. Kita ke halaman berikutnya. Di sini adalah pelajaran mengenai penggunaan al-samsiyah dan al-qamariyah. Kita coba baca. Nomor 1, an-najmu ba'idun. Lamnya tidak dibaca sukun tapi dilebur ke huruf berikutnya yaitu ke huruf nun. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Yang kedua, ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Yang ketiga, as-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Yang keempat, at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Yang kelima, ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Yang keenam, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Selanjutnya, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Di nomor 8, ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Al-waladu. Nah, di sini kita ketemukan al yang masuk ke huruf qamariyah, yaitu lamnya dibaca sukun dan jelas. Bisa kita rasakan al-waladu faqirun. Anak kecil itu fakir. Di nomor 10, at-tufahu ladzizun. Apel itu lezat. Di nomor terakhir, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu itu adalah al-syamsiyah. Jadi lamnya tidak dibaca sukun, dilebur ke huruf to. Sedangkan al-maridu dia adalah lam qamariyah. Dia dibaca sukun dan dibaca jelas. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Kita masuk ke latihan selanjutnya. Iqra waktub ma'adabti awahiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan harokat terakhir kata-kata berikut. Al-babu, pintu itu.
at-tajiru, pedagang itu, an-najmu, bintang itu, al-qamaru, bulan itu, ad-diku, ayam jantan itu, al-ma'u, air itu, as-sariru, tempat tidur itu, al-baitu, rumah itu, al-masjidu, masjid itu, ar-rajulu, orang itu, as-sukaru, gula itu, al-waraku, kertas itu. Nah, di sini bisa kita membedakan mana al-samsiyah dan mana al-qamariyah. Selanjutnya di latihan kedua, saya bacakan dulu perintahnya. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat yang kosong di berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Jadi pemirsa bisa melatih mufradat yang kita punya di latihan ini. Saya coba beri contoh di nomor 1. Titik-titik goniyun. Nah, goni ini artinya kaya. Siapa yang kaya? Bisa Muhammadun, bisa mufradat mana ya yang kita miliki. Saya coba at-tajiru. At-tajiru goniyun, pedagang itu kaya. Nah, di nomor selanjutnya bisa pemirsa untuk merojaah di rumah dikerjakan dengan mufradat yang kita miliki sebelumnya. Kita ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini ada latihan ketiga. Perintahnya adalah ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibu al kalimatal lati fi qaimati hamzah. Jadi pemirsa diperintahkan untuk pilih kata-kata di kolom ba yang cocok dengan di kolom hamzah. Maksudnya kolom hamzah ini misalkan at-talibu. At-talibu kita cocokkan dengan kata-kata yang di ba, mana yang cocok, kita tarik garis. Saya beri contoh. 1. At-talibu, siswa itu, saya tarik garis ke maridun, siswa itu sakit. Ini buat teman-teman merojah di rumah, bisa dilihat mufradatnya di halaman sebelumnya, dikerjakan sehingga kita hafal mufradatnya. Kita beralih ke al-kalimatul jadidatu. Ya, sekarang kita sampai di halaman 19. Halaman ini ya ini tentang huruf-huruf qamariyah dan huruf samsiyah yang saya janjikan di depan tadi, yaitu huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiyah yang disisipi atau diawali al di depannya. Saya bacakan. Al-hurufur qamariyatu wal hurufu samsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf samsiyah. Cara baca al-samsiyah dan al-qamariyah telah kita bahas di depan tadi. Sekarang kita coba. Yang pertama adalah huruful qamariyatu. Huruf-hurufnya tertera di sini di sebelah kanan, hamzah, ba, dan seterusnya. Sedangkan huruf-huruf samsiyah juga tertera di sini seperti sa, ta, dan seterusnya. Sekarang kita tinggal latihan cara membacanya. Sedangkan di awal tadi kita telah membahas bagaimana apa al-qamariyah itu dan apa al-syamsiyah itu. Kita coba langsung kita baca. Huruful qamariyatu. Al-abu. Al-abu adalah al-qamariyah, yaitu alnya dibaca sukun dan jelas, izhar, al-abu. Terasa ya, lamnya kita baca jelas. Sedangkan huruf qamariyah yaitu ta kemasukan al, kita baca coba at-tajiru. Alnya tidak dibaca sukun tapi langsung direbul ke huruf syamsiyah itu ya ta, at-tajiru. Terasa ya bahwa lamnya itu tidak dibaca, yaitu lamnya tidak dibaca sukun tapi dilebur ke huruf setelahnya. Selanjutnya al-abu artinya bapak, at-tajiru artinya pedagang. Kita cara bacanya huruf qamariyah dan langsung huruf syamsiyah biar kita tahu perbedaan cara bacanya ya. Selanjutnya al-babu. Kita rasakan alnya kita sukunkan dan kita baca jelas. Al-babu artinya pintu. Sedangkan yang huruf syamsiyah as-saubu.
lamnya tidak disukunkan tapi dilebur ke huruf sa, ke huruf setelahnya. As-saubu artinya baju. Selanjutnya al-jannatu artinya surga. Selanjutnya ad-diku artinya ayam jantan. Selanjutnya al-himaru artinya keledai. Selanjutnya di huruf syamsiah az-zahabu itu artinya emas. Selanjutnya di huruf qamariyah al-hubzu artinya roti. Sedangkan ar-rajulu artinya orang atau laki-laki dewasa. Al-ainu artinya mata. Az-zahratu artinya bunga. Al-ghada'u artinya makan siang. As-samaku artinya ikan. Al-famu artinya mulut. Asy-syamsu artinya matahari. Al-qamaru artinya bulan. As-sadru artinya dada. Al-kalbu artinya anjing. Ad-dhaithu artinya tamu. Al-ma'u artinya air. At-talibu artinya pelajar atau siswa. Al-waladu artinya anak kecil laki-laki. Az-zahru artinya punggung. Al-hawa'u artinya udara. Al-lahmu artinya daging. Al-yadu artinya tangan. Dan terakhir di huruf samsiah an-najmu artinya bintang. Kita sampai di halaman 20. Ada latihan lagi, yaitu latihan pengucapan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Saya baca perintahnya. Iqra al-kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qaida nutqi al-hurufa al-qamariyah wa syamsiyah. Jadi kita disuruh baca kata-kata berikut dan menulis dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Baik, saya coba. Yang pertama, al-baitu. Kita rasakan alnya dibaca jelas atau dibaca langsung ke huruf berikutnya. Al-baitu dibaca jelas ya. Berarti alnya di sini adalah al-qamariyah. Yang kedua, ad-diku. Nah, lam di sini tidak dibaca sukun tapi dilebur ke huruf dal, ke huruf berikutnya. Berarti ini adalah al-syamsiyah, ad-diku. Selanjutnya al-mudarrisu. Di sini al-qamariyah ya, karena alnya dibaca jelas. Al-babu adalah al-qamariyah. At-talibu yaitu al-syamsiyah karena lamnya dilebur ke huruf ta. Selanjutnya as-sukkaru. Kita baca as-sukkaru. Lamnya tidak terasa ya, lamnya langsung dilebur ke huruf sin. Selanjutnya ad-daftaru. Begitu juga dia al-syamsiyah. Al-akhu. Lamnya dibaca sukun dan jelas, berarti ini adalah al-qamariyah. Ar-rasulu. Dia al-syamsiyah karena langsung dilebur ke huruf ra. Al-wajhu jelas lamnya berarti dia qamariyah. As-sadiqu dia termasuk al-syamsiyah. Al-qur'anu dia termasuk al-qamariyah. As-salatu dia termasuk al-syamsiyah. Al-ka'batu dia termasuk al-qamariyah. Ar-ra'su dia termasuk syamsiyah. Al-isba'u dia termasuk al-qamariyah. As-sabunu dia termasuk al-syamsiyah. Az-zufru dia termasuk al-syamsiyah. Al-fajru dia termasuk qamariyah karena dibaca jelas. Az-zuhru dia termasuk syamsiyah. Al-asru alnya termasuk qamariyah. Al-maghribu dia termasuk al-qamariyah. Yang terakhir al-isya'u dia termasuk qamariyah karena dibaca jelas. Baik, alhamdulillah kita telah selesai di dars ketiga. Semoga bermanfaat dan mohon berkenan untuk permisa murojaah di rumah. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.